Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Risma Reni Francisca MPD dan Ibu Elvira Khori Ulni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Anak Usia Dini, dan yang sama-sama kita banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, judul pembahasan materi kali ini adalah dampak teknologi informasi dan komunikasi bagi perkembangan anak usia dini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Anissa Rafila Irbah dengan NIM 220222139, yang kedua yaitu Elpiana NST dengan NIM 2202008, yang ketiga yaitu Islahil Fahmi Anastite dengan NIM 2202055, yang keempat yaitu Korislami Putri dengan NIM 2202159, dan yang terakhir yaitu Nazira Fauzi dengan NIM 2202099. Pertama yang akan dijelaskan oleh Nazira, materi kedua yaitu LP, materi ketiga yaitu Anissa, dan materi keempat yaitu Islahil. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu mengenai dampak teknologi informasi dan komunikasi bagi perkembangan anak. Bagaimana pengaruh kemajuan teknologi terhadap anak? Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat kita sendiri. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat kita akses dengan mudah. Semua ini berkat kemajuan teknologi, atau dengan kata lain dikenal dengan globalisasi. Saat ini dunia seakan-akan terasa sempit karena kita dikatakan sempit karena kita dapat melihat berbagai hal yang terjadi di tempat lain, seperti kita dapat melihat apa yang terjadi di Amerika meskipun kita berada di Indonesia. Ya, materi selanjutnya yaitu mengenai dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi bagi anak sendiri. Yaitu pertama, anak-anak dapat menggunakan perangkat lunak pendidikan seperti program-program pengetahuan dasar, membaca, dan berhitung. Jadi, dengan adanya perangkat lunak pendidikan ini, anak dapat belajar membaca atau berhitung dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak tidak mudah bosan dan pembelajaran anak lebih menarik. Selanjutnya itu dapat meningkatkan ketertarikan anak pada belajar. Teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik melalui aplikasi dan media yang interaktif, sehingga anak-anak lebih semangat untuk belajar. Yang kedua, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini bisa sebagai solusi untuk orang tua, yaitu yang mana dapat memudahkan orang tua dalam mencari materi ajar yang sesuai untuk mendukung pendidikan anak di rumah. Selanjutnya itu dapat menambah wawasan. Anak-anak dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, memperluas pengetahuan mereka tentang berbagai topik yang ingin mereka ketahui. Selanjutnya itu yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu akses ilmu tambahan. Internet memungkinkan anak untuk belajar di luar kurikulum sekolah, sehingga mereka dapat mengeksplorasi minat dan keterampilan mereka. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang dampak negatif dari teknologi informasi komunikasi terhadap anak. Yang pertama yaitu dampak negatifnya, anak-anak bisa ketergantungan terhadap teknologi informasi komunikasi. Ketergantungan terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan anak-anak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau komputer. Mereka mungkin merasa gelisah atau tidak nyaman jika tidak dapat mengakses perangkat tersebut. Nah, di mana di sini hal ini yang dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial, mengurangi waktu bermain di luar, serta menyebabkan gangguan tidur karena penggunaan teknologi yang berlebihan. Dan dampak yang kedua yaitu
anak-anak akan cenderung mengerjakan tugas dengan bantuan internet. Kemudian akses terhadap informasi internet membuat anak-anak lebih tergantung pada mesin pencari seperti Google untuk menyelesaikan tugas mereka. Dengan ini berdampak pada kurangnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta daya ingat, karena mereka hanya mencari informasi tanpa benar-benar memahaminya. Dan dampak yang ketiga yaitu anak-anak bisa kecanduan terhadap games. Permainan digital yang dirancang untuk memberikan pengalaman menarik dan adiktif dapat membuat anak-anak menghabiskan banyak waktu bermain game hingga mengabaikan kewajiban lainnya seperti belajar, berinteraksi dengan keluarga. Dan yang keempat yaitu anak-anak bisa terpengaruh oleh games dan melakukan tindakan kekerasan. Banyak permainan video yang menampilkan unsur kekerasan seperti perkelahian, peperangan, atau penggunaan senjata. Nah, di mana di sini anak-anak yang sering terpapar game semacam ini dapat mengalami desensitisasi terhadap kekerasan, menganggap tidak agresif sebagai sesuatu yang normal, bahkan dapat meniru perilaku tersebut dalam kehidupan nyata. Yang kelima yaitu dampak terpengaruh ke dalam pergaulan yang tidak baik. Akses internet memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi dengan berbagai orang di dunia maya, termasuk individu yang memberikan pengaruh buruk. Tanpa pengawasan orang tua, anak-anak bisa bergabung atas atau forum yang mendukung perilaku negatif seperti penggunaan bahasa kasar dan perundungan. Dan yang keenam yaitu anak-anak bisa saja secara tidak sengaja mengakses situs-situs pornografi. Nah, internet menyediakan berbagai konten yang tidak sesuai dengan anak-anak, termasuk situs pornografi ini. Tanpa kontrol dan pengawasan memadai, anak-anak dapat secara tidak sengaja menemukan atau bahkan sengaja mencari konten tersebut. Dan yang ketujuh yaitu mengurangi sifat sosial manusia. Nah, teknologi yang seharusnya mendukung komunikasi justru dapat mengurangi interaksi sosial anak-anak secara langsung. Mereka mungkin lebih memilih menghabiskan waktu untuk bermain game atau menonton video di internet daripada berbicara dengan temannya. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan tanpa sepengetahuan orang tua, anak menggunakan games yang menonjolkan unsur-unsur seperti kekerasan dan agresivitas. Banyak permainan video yang mengandung unsur kekerasan, agresivitas, atau bahkan konten dewasa yang tidak sesuai untuk anak-anak. Tanpa pengawasan orang tua, anak-anak bisa saja memainkan game dengan ranting usia yang tidak sesuai yang dapat membentuk pola pikir dan perilaku negatif. Nah, di mana hal ini dapat meningkatkan kecenderungan anak-anak untuk bertindak agresif, tidak sabar, atau bahkan mengalami gangguan emosional akibat paparan konten yang tidak sesuai. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu peran penting orang tua, dalam mengimbangi untuk ruginya mengenal komputer pada anak. Pada akhirnya memang amat tergantung pada kesiapan orang tua dalam mengenalkan dan menguasai anak saat bermain komputer atau gadget. Kepada semua orang tua, kembali mengingatkan peran penting mereka dalam pemanfaatan komputer bagi anak, yaitu yang pertama, berikan kesempatan pada anak untuk belajar dan berinteraksi dengan komputer sejak dini. Apalagi mengingat penggunaan komputer atau gadget adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari pada saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, perhatikan bahwa komputer juga punya efek-efek tertentu, termasuk pada fisik seseorang. Karena itu, perhatikan juga masalah tata ruang dan pencahayaan. Cahaya yang terlalu terang dan jarak pandang yang terlalu dekat dapat mengganggu indera penglihatan anak. Yang ketiga, pilihlah perangkat lunak tertentu yang memang ditunjukkan untuk anak-anak. Meski sekalipun yang dipilih merupakan program edutainment atau games, sesuaikan selalu dengan usia dan kemampuan anak. Yang keempat, perhatikan keamanan anak saat bermain komputer dari bahaya listrik. Jangan sampai terjadi konseling atau kemungkinan tersentrum terkena bagian tertentu dari badan Central Processing Unit atau CPU komputer. Yang kelima, carilah anak meja atau kursi yang sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh anak yang nyaman bagi anak sehingga anak dapat memakainya dengan mudah. Perkembangan teknologi informasi bukanlah suatu hal yang dapat kita hindari, karena dengan adanya teknologi informasi, hidup kita akan terasa lebih mudah. Kita bisa mengirim pesan dengan mudah,
dan mencari informasi dengan cepat dan mudah. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, kita harus memperhatikan apa saja dampak baik dan buruk dari teknologi informasi. Karena supaya kita bisa mengetahui batas-batasan apa yang boleh dilakukan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Kita juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi informasi ini terhadap anak-anak kita, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Jika kita tidak memperhatikan dan mengawasi dan juga membimbing anak-anak yang menggunakan teknologi ini, hal ini bisa menjadi dampak yang buruk. Dan anak-anak bisa terjumus ke dalam hal yang tidak baik. Contohnya, anak-anak menyukai game yang berbau kekerasan. Hal ini mempengaruhi pikiran anak-anak. Lalu bisa saja anak-anak tersebut mengakses situs-situs yang negatif atau porno. Oleh karena itu, kita memiliki tugas untuk membimbing dan mengawasi anak-anak dalam pemanfaatan teknologi informasi. Materi selanjutnya pemanfaatan TIK untuk menstimulasi perkembangan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan nilai agama dan moral. Pendidikan nilai agama dan moral berkaitan erat dengan pembentukan karakter anak, termasuk sikap sopan santun serta kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui media berbasis TIK, anak dapat lebih memahami nilai-nilai keagamaan dan moral melalui tayangan edukatif yang interaktif serta cerita-cerita yang menggugah kesadaran mereka terhadap nilai-nilai tersebut. Lalu yang kedua, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang memungkinkan anak mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka. Penggunaan media TIK seperti permainan edukatif dan aplikasi interaktif dapat membantu anak memahami bahasa dengan cara yang lebih menyenangkan. Lalu yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Aspek ini sangat penting bagi anak karena berkaitan dengan kemampuan mereka dalam bersosialisasi dengan orang lain termasuk dengan teman sebayanya. Media berbasis TIK dapat mendukung perkembangan sosial emosional anak melalui stimulasi interaksi sosial dalam permainan edukatif, video pembelajaran, dan kegiatan daring yang mendorong kerjasama dan empati. Lalu yang keempat, perkembangan motorik. Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 menyatakan bahwa perkembangan motorik berkaitan dengan gerakan jasmani yang melibatkan koordinasi pusat syaraf, urat syaraf, dan otot. Aktivitas motorik seperti menggambar dengan perangkat digital atau bermain game edukatif berbasis gerak dapat membantu anak mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar. Lalu perkembangan yang kelima adalah perkembangan kognitif, di mana menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, kemampuan kognitif merupakan salah satu kemampuan dasar dalam kurikulum PAUD yang memiliki peran strategis. Program pengembangan kognitif bertujuan menciptakan suasana yang mendukung kematangan proses berpikir anak melalui permainan dan kegiatan interaktif. Lalu perkembangan yang terakhir, perkembangan seni. Mendidik anak melalui seni tidak hanya ditunjukkan bagi anak yang berbakat, tetapi juga untuk mengembangkan potensi diri dan kreativitas mereka. Teknologi dapat digunakan untuk memperkenalkan seni kepada anak melalui aplikasi menggambar digital, musik interaktif, dan animasi edukatif. Dengan demikian, anak dapat mengekspresikan diri mereka melalui berbagai bentuk seni dan meningkatkan apresiasi terhadap kreativitas. Mungkin sekian. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya penjelasan materi tadi, maka berakhir pula video presentasi dari kelompok 1. Dapat kita simpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran anak usia dini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan mereka. Melalui penerapan yang tepat, teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan berbagai aspek perkembangan anak, baik dari segi moral, bahasa, sosial emosional, motorik, kognitif maupun seni. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua dalam membimbing anak dalam menggunakan teknologi dengan bijak sangatlah penting agar manfaat yang diperoleh dapat maksimal. Baiklah, saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.